التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah, dan tidak bangun kita daripada majelis ini melainkan Allah sudah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah mengabulkan segala hajat-hajat baik kita dunia maupun akhirat. Allah senantiasa menjaga kita dan senantiasa kita dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita minta maaf buat yang kepanasan, desak-desakan, karena memang tempatnya baru, kita dikasih tempat ini sama sohibulnya, sama yang punyanya. Jadi kita belum kepikiran buat beli kipas angin. Insya Allah kedepannya kita beli kipas anginnya biar lega, insya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masuk kepada manaqibnya Imam Umar Al-Muhdar. Imam Umar Al-Muhdar. Tapi sebelum kita masuk kepada manaqib Imam Umar Al-Muhdar, sedikit mau menambah daripada manaqib Imam Abu Bakar Sakran di waktu lalu. Itu ada yang tertinggal saya sampaikan ya, jadi beliau itu termasuk daripada karomahnya beliau Imam Abu Bakar Sakran. Beliau itu kalau misalnya di Yaman nih, di Tarim musim panasnya panas luar biasa, panasnya Arab benar-benar panas. Jadi di sana saat musim panas beliau duduk di atas mihrab, dan di bawah seandainya dibakar api, ini udah musim panas, di bawah mihrabnya dibakar api, beliau justru merasakan kedinginan. Begitu juga sebaliknya, di musim dingin beliau kepanasan. Ini nggak terjadi cuma hanya sama beliau, tapi juga terjadi pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Juga yang memang suami saya ceritakan langsung, itu yang beliau dapati, yang suami saya dapati langsung, gurunya beliau yang sudah meninggal, Al-Habib Ali Masyhur, abangnya Habib Umar bin Hafid. Ya, beliau sudah meninggal, rahimahullah. Jadi insya Allah, apa kata beliau, kata suami saya, Habib Ali Masyhur ini di musim dingin kita kedinginan. Musim dinginnya Tarim, musim dinginnya Arab, itu juga dingin luar biasa. Musim panas luar biasa, musim dingin luar biasa. Udah musim dingin, udah dingin, kadang sampai minus, pakai AC. Pakai AC minta diarahin ke beliau. Udah pakai AC, kadang pakai kipas lagi, pakai kipas tangan. Itu orang ahli zikir. Orang ahli zikir ini memang berasa panas badannya karena senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, senantiasa menyebut-nyebut kalimat-kalimat yang baik. Itu juga diceritakan beliau ini Imam Abu Bakar Sakran. Beliau punya kebiasaan itu selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Imam Abu Bakar Sakran ini selalu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi pernah satu kali beliau kedatangan seseorang yang mengunjungi beliau, dikatakan murid lah, ya, orang yang ingin menuntut ilmu sama beliau. Datang ke rumahnya beliau, tahu beliau suka semangka, karena Nabi Muhammad suka semangka. Jadi beliau ikut Nabi Muhammad, ikut sunnah Nabi Muhammad, suka semangka, dibawa semangka. Datang muridnya ngasih semangka, pulang seminggu kemudian si murid ini datang lagi, bawa lagi semangka. Pas datang dia heran, melihat kok semangka yang waktu lalu dibawa masih utuh, belum terbelah, belum terpotong, belum termakan. Ini murid ngerasa bersalah, apa yang aku bawa nggak enak, apa yang aku bawa ini kurang baik, apa gimana. Jadi akhirnya karena penasaran ditanya, ya Imam, ini minggu lalu saya bawa, kenapa kok belum dimakan? Apa kata Imam Abu Bakar Sakran? Iya, karena saya tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memotongnya, maka saya tidak berani untuk memakannya. Padahal gak bakal masuk neraka seandainya dipotong gak sesuai dengan Nabi Muhammad potong. Seandainya gak akan masuk neraka. Tapi saking menjaga sunnah Rasulullah, saking menjaga sunnahnya Nabi Muhammad, tidak dimakan buah semangka itu karena tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memotongnya. Jadi sampai sebegitunya beliau menjaga sunnahnya Nabi Muhammad. Jadi hari ini alhamdulillah kita masuk sekarang ke manaqib Imam Umar Al-Muhdar. Ya, beliaulah As-Sayyid Al-Imam Al-Alim Al-Kamil Al-Arif Rabbani Qutbul Muhaqqiqin Syekh As-Salikin Umar Al-Muhdar bin Al-Qutub Abdurrahman As-Segar. Jadi sama seperti Imam Abu Bakar Sakran, beliau juga anak daripada Imam Abdurrahman
As-Segaf, atau yang lebih dikenal dengan Faqih Muqaddam Sani atau Faqih Muqaddam yang kedua. Beliaulah maha guru bagi para imam di masanya dan berkedudukan yang tinggi. Beliau warak, beliau tawadhu, beliau ibadahnya luar biasa. Bahkan pagi, siang, sore, malam itu dipakai cuman buat ibadah. Gak ada waktu buat leha-leha, gak ada waktu buat santai-santai, gak ada waktu buat dunia. Dipakai seluruh waktunya beliau cuma untuk beribadah kepada Allah. Beliau dikatakan hafal kitab Minhaj. Kitab Minhaj, nah ini kitab Minhajul Talibin karyanya Imam Nawawi. Ya, beliau hafal ini kitab di luar kepala. Diibaratkan semisal kita, Quran kan gak hafal. Ya, atau mungkin ada yang hafal alhamdulillah, tapi bagi sebagian yang tidak hafal Quran, seenggak-enggaknya Al-Fatihah di luar kepala. Beliau kitab Minhajul Talibin di luar kepala. Mau ditanya dari awal, mau ditanya dari akhir, mau ditanya dari tengah, beliau hafal. Kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi. Bahkan dikatakan beliau juga hampir hafal kitab Tafsir Al-Haqa'iq karya As-Sulami. Jadi banyak menghafal kitab-kitab, salah satunya kitab Minhajul Talibin. Biografi beliau ini dituliskan oleh banyak ulama, oleh banyak imam, oleh banyak aulia. Gak cuma aulia yang ada di Hadramut, tapi aulia yang di luar Hadramut juga banyak mengarang manaqibnya beliau. Banyak yang menuliskan biografinya beliau, banyak yang menuliskan manaqib beliau. Bahkan salah satunya ada di dalam kitab Jauhar. Kitab Jauhar juga ada di dalamnya manaqib Imam Umar Mukhtar. Beliau menimba ilmu secara zahir, ini semisal ilmu fikih, ilmu nahwu, semisal ini itu beliau menimba ilmu dengan beberapa ulama yang ada di Hadramut ataupun yang ada di Syihir. Syihir ini juga berada di kota Yaman, di negeri Yaman. Sedangkan ilmu batin seperti ilmu tasawuf, ilmu bersihkan hati, ilmu sucikan hati itu beliau belajar langsung daripada abahnya beliau, Imam Abdurrahman As-Segaf. Selain itu juga beberapa ulama besar itu menimba ilmu langsung sama beliau, di antaranya adalah ponakannya beliau langsung, anak Imam Abu Bakar Sakran, yaitu Imam Abdullah Al-Aidrus. Imam Abdullah Al-Aidrus menimba ilmu kepada Imam Umar Mukhtar. Juga saudara-saudaranya Imam Abdullah Al-Aidrus, ada Syekh Ali bin Abu Bakar, ada Syekh Ahmad bin Abu Bakar, juga ada Al-Faqih Muhammad bin Ali Bazzaifan. Itu juga menimba ilmu kepada Imam Umar Mukhtar. Beliau juga punya kekeramatan yang luar biasa, dikenal oleh seluruh kalangan, baik kalangan umum maupun kalangan khusus, itu semuanya tahu kalau Imam Mukhtar ini memang terkenal orang yang keramat. Itu mau sudah meninggal, mau masih hidup, memang beliau orang yang keramat. Kalau yang dikenal ya, itu kita pernah jelaskan di waktu lalu, pernah kita sebutkan di waktu lalu, ada 3 orang itu yang paling cepat. Kalau kita tawasul, kita panggil namanya paling cepat memberi pertolongan, paling cepat insya Allah kabul hajat-hajat kita. Yang pertama ada Imam Ali Sahibul Darek, ya, Imam Ali Sahibul Darek, ada Habib Alwi Al-Huyur, dan yang ketiga ada Imam Umar Mukhtar. Ini kalau kita meminta pertolongan sama beliau-beliau ini, kita tawasul melalui beliau-beliau ini, tetap tapi mintanya sama Allah. Tapi tawasul melalui beliau-beliau ini, insya Allah kabul hajat di atas izin Allah. Kalau nggak dikabulkan juga, walaupun sudah bertawasul, mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita di dunia, tapi Allah kabulkan doa kita nanti untuk di akhirat. Jadi setiap saat, kapanpun, dimanapun, selalu husnuzon kepada Allah. Saking beliau ini karamat, anak-anak kecil di kota Tarim zaman dahulu, zamannya beliau, mungkin sampai sekarang, anak-anak Tarim, kalau kita di sini main pelosokan jatuh, dari pelosokan jatuh, sakit. Tapi mereka anak-anak Tarim dari lantai 2 loncat ke bawah sambil nyebut nama ya Umar Mukhtar, jatuh nggak sakit. Orang juga lagi kesusahan, lagi butuh apapun, ya Umar Mukhtar, datang. Pernah juga kita dengar cerita daripada Ustazah Amira Jundan, ya, Ustazah Amira Jundan yang pernah ke Medan. Beliau pernah cerita di majelis khusus Syarifah, majelis khusus Syarifah, beliau cerita, kata beliau ada 1 orang yang lagi tenggelam di lautan.
lagi tenggelam di lautan. Imam Umar Mudhar lagi majelis. Nah, dipanggil, ya Umar Mudhar. Keluar kakinya beliau diluruskan. Di laut muncul tiba-tiba ada kayu. Buat si orang yang tenggelam ini berpegangan. Jadi memang sekeramat itu. Dan beliau juga pernah di zamannya Imam Abdurrahman Al-Masyhur. Imam Abdurrahman Al-Masyhur ini adalah mufti tarim di zaman dahulu. Imam Abdurrahman Al-Masyhur ini juga orang yang pertama kali mencetus Hadrah Basaudan di kota Tarim. Di kota Tarim itu yang pertama kali mencetus Hadrah Basaudan Imam Abdurrahman Al-Masyhur. Yang sampai sekarang tempatnya dipakai sama Habib Al-Masyhur buat baca Hadrah Basaudan. Sekarang Allah siapa yang lanjut, mungkin anak-anaknya Habib Al-Masyhur. Ya, walhasil di tempat tersebut itu pertama kali di Tarim, di kamarnya beliau pertama kali dibacakan Hadrah Basaudan di kota Tarim. Jadi zamannya beliau, di zamannya Imam Abdurrahman Masyhur ini ada wabah, ada penyakit sama kayak kita sekarang, ada corona. Ya, ada wabah juga di zamannya beliau. Yang wabah ini sudah membuat banyak orang meninggal. Ya, yang meninggal ya memang ajal. Memang Allah yang sudah takdirkan meninggal. Tapi salah satu penyebabnya saat itu adalah wabah. Ya, wabah tersebut banyak menelan korban. Jadi ini Imam Abdurrahman Masyhur datang ke makamnya Imam Umar Mudhar. Imam Umar Mudhar makamnya ada di Zambal. Ya memang subhanallah pun wallahu alam kenapa nggak tahu, nisannya beda sendiri. Kalau sampai ke Zambal nanti suatu saat insyaallah, itu nisannya beliau beda sendiri sama imam-imam yang lain. Walhasil beda. Jadi datang Imam Abdurrahman Masyhur ke Zambal, ke makamnya beliau, dipakein tongkat, diketok-ketok, ya Umar Mudhar. Ini kalau ulama sama ulama boleh, tapi kalau kita ya jangan, nggak adab. Datang ke kuburan ulama kita ketok-ketok. Ada juga sama ulama yang buka kubur ditarik masuk di dalam. Ya, jadi yang adab. Kalau ulama sama ulama itu mereka sudah lain tingkatannya, sudah paham sama paham. Ya. Datang, bawa tongkat, diketok-ketok, ya Umar Mudhar. Antum pernah bilang antum ini punya rukun Islam beda sama kita orang awam umumnya. Orang lain ini antum bilang beda. Kalau kita rukun Islam ada 5 apa aja? Syahadat, mengucap 2 kalimat syahadat. Apa lagi? Salat. Apa lagi? Puasa, zakat, haji. Tapi kalau Imam Umar Mudhar itu ada 6. Yang ke-6 menjaga kota Tarim. Setelah yang 5 tadi itu, yang ke-6 menjaga kota Tarim. Makanya datanglah ini Imam Abdurrahman Masyhur nanya dari kota-kota, ya Umar Mudhar, antum bilang antum yang ke-6 jaga kota Tarim. Ini sekarang kota Tarim lagi wabah, lagi banyak datang penyakit. Kenapa kok antum diam aja? Coba kasih solusi. Akhirnya pulang Imam Abdurrahman Masyhur, besoknya wabah itu hilang di kota Tarim. Ini juga termasuk daripada karomatnya Imam Umar Mudhar. Masya Allah. Bahkan beliau ini dikatakan ibadahnya beliau termasuk daripada ibadahnya beliau 1 kali tarikan nafas, 1 kali. Gimana 1 kali tarikan nafasnya? Gitu. 1000 kali ya Latif. 1000 kali ya Latif. Coba dites. Ada yang bisa? Apa enggak masuk rumah sakit di sini? Hasil beliau 1 kali nafas itu ya Latif 1000 kali. Dia punya khadam namanya Juraidan. Ya. Saking karomatnya beliau menularkan karomatnya kepada Juraidan, khadamnya beliau. Itu kalau Imam Mudhar sanggup 1000 kali ya Latif dalam 1 tarikan nafas. Juraidan ini khadamnya 700 kali. Masih juga keren. Kita kayaknya 20 kali aja pada enggak. 10 kali masih sanggup. Insyaallah. Nah, walhasil orang-orang semisal mereka memang punya kelebihannya yang enggak kita punya. Bahkan dikatakan kedudukannya beliau itu sama seperti kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, yang masyhur Syekh Abdul Qadir Jailani sering didengar namanya, bahkan juga pernah kita bacakan manaqibnya. Jadi kedudukannya sama. Dan dia permulaannya beliau ini dikenal memang dari kecil tuh paling banyak mujahadah, paling bermujahadah. Imam Umar Mudhar ini banyak bermujahadah dari kecil, bukan dari gede, dari kecil sudah bermujahadah di jalan agama Allah. Dari kecil udah sering nahan lapar
Dari kecil itu mukanya dipikir orang kok kayak orang susah, padahal itu senantiasa nahan lapar. Saking nahan lapar mukanya kayak orang susah. Nah, jadi dari kecil memang udah terbiasa menahan lapar, itu hal yang biasa. Bahkan dikatakan salah satu makanan favorit, makanan kesukaannya beliau paling disuka itu adalah kurma. Kalau kita kalau dibanding kita lagi, kalau kita makanan kesukaan itu kalau bisa selalu ada di meja makan. Tapi beliau karena tahu syahwatnya beliau, nafsunya beliau suka sama kurma, jadi beliau stop makan kurma. Kenapa? Mau melawan nafsunya. Nafsuku suka kurma, aku lawan nafsuku, aku gak suka kurma. Ini Imam Umar bin Khattab. Kita kalau bisa itu yang tiap hari kita makan. Itu kalau bisa jangan sampai gak ada babak sambal belacan. Walhasil beliau yang disuka di stop dengan tujuan ingin melawan hawa nafsunya beliau. Bahkan beliau pernah selama 5 tahun itu gak makan makanan yang biasanya dimakan sama orang-orang di sekeliling beliau. Itu beliau gak makan selama 5 tahun. Tapi subhanallahnya beliau tenaganya gak sama sekali lemes, gak sama sekali loyo, gak sama sekali seperti itu. Justru ibadahnya makin gak makan makin semangat, makin ibadahnya luar biasa. Juga pernah beliau selama sebulan ketika di jalanan mau menuju ziarah Nabi Muhammad ke Mekah, ke Madinah, itu juga gak makan, gak minum, juga tetap ibadahnya luar biasa. Bahkan pernah juga beliau selama 40 hari gak makan secuil pun, cuma makan ikan 1 ons, itu 40 hari, cuma makan ikan 1 ons ketika ziarah Nabi Hud. Itu juga ibadahnya gak kendor, itu juga ibadahnya masih tetap luar biasa. Bahkan pernah beliau sebulan meski besarnya mujahadah beliau pernah mengatakan udah ibadahnya luar biasa. Yang kita yakin ibadahnya beliau ini diterima sama Allah. Kita yakin. Tapi beliau nggak pernah sekalipun merasa kalau ibadahnya itu pasti diterima sama Allah. Beliau nggak pernah merasa seperti itu. Bahkan sampai keluar daripada mulutnya beliau mengatakan seandainya aku bisa jadi semisal binatang-binatang yang disembelih. Setelah disembelih ya udah dimakan sama orang, udah habis hilang. Atau jadi seekor keledai atau himar yang ketika mati ya udah jadi tanah atau jadi turab, ya jadi pasir, jadi tanah. Seandainya bisa kayak gitu, saking beliau merasa hina dirinya sebagai manusia. Ya kalau kita manusia baik masuk surga. Kalau binatang ya udah nanti tiada aja sudah. Jadi turab, jadi pasir, jadi tanah. Jadi jangan bangga dengan diri sendiri. Kalau kita masuk surga ya berarti kita lebih baik dari binatang. Tapi kalau kita tidak masuk surga itu artinya kita lebih buruk daripada binatang. Binatang nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Kalau kita masuk neraka berarti kita lebih buruk daripada binatang. Jadi jangan suka menghina binatang. Ya maaf, monyet kau. Maaf. Apalah ya walhasil binatang-binatang disebut-sebut. Justru kadang mungkin si binatang ini lebih mulia daripada kita. Jangan sampai nanti di akhirat bertukar, si binatang ini bolak bilang ya manusia kau. Paham ya maksudnya ya? Walhasil beliau juga pernah mengatakan seandainya aku tahu ada satu aja sujudku yang diterima oleh Allah, ini orang yang semisal ini, orang yang sudah bermujahadah dari kecil, orang yang ibadahnya luar biasa, orang yang menahan nafsunya, mengatakan seandainya aku tahu Allah menerima satu saja sujudku, aku bakalan menjamu seluruh orang Tarim, bahkan binatang-binatang yang aku jamu, karena saking bahagianya beliau, ibadahnya beliau diterima oleh Allah. Nah kita entah udah diterima atau enggak, wallahu alam. Yang penting jangan ditinggal. Beliau juga sering berkata itu kalau tangannya beliau sering diletakkan di lehernya beliau. Kenapa? Beliau khawatir, ini nggak tahu nih habis ini masih hidup atau enggak, masih panjang umurnya atau enggak. Jadi seringkali megang lehernya, maksudnya apa? Ketika makan, kira-kira makanan yang aku makan ini masih sampai nggak ke perutku? Atau sebelum nyampe ke perutku, mungkin aku sudah terlebih dahulu meninggal. Ini orang yang niat mati, senantiasa yang mati. Dan memang Rasulullah mengatakan, banyak-banyaklah mengingat kematian agar hilang itu segala kelezatan dunia. Kalau kita nggak ingat mati, seakan-akan kita merasa kita hidup untuk selama-lamanya. Tapi kalau kita ingat mati,
kita takut nanti masuk neraka, insya Allah kita akan rajin untuk beribadah kepada Allah. Jadi banyak-banyak mengingat kematian agar kelezatan dunia terkalahkan. Juga daripada karomatnya beliau punya kebun kurma. Ya. Kalau di tempat di Yaman, di Tarim di Arab itu ada namanya apa kurma yang muda rutop. Nah, rutop. Ada rutop namanya. Itu kalau orang Arab biasa lebih suka rutop daripada kurma. Tapi kalau orang Indonesia lebih suka kurma. Kalau orang Arab tuh masih kuning-kuning, rutop itu paling enak. Tadi baru pernah cobain memang enak. Nah, jadi beliau punya kebun kurma. Kalau orang pada umumnya kebun kurmanya berbuah rutop ini setahun sekali, cuma di musim panas atau di bulan Ramadan. Tapi punyanya beliau setiap saat. Setiap saat ada rutopnya. Gak cuma di musim panas, gak cuman di bulan Ramadan, tapi di setiap saat. Ini juga termasuk daripada karomahnya beliau. Bahkan ada salah seorang salihin itu pernah bermimpi melihat kedudukan para wali yang ada di surga, tapi tidak pernah melihat kedudukan walinya itu sama semisal kedudukannya Imam Umar Muhdar. Dan Syekhah Sultanah itu pernah berkata, aku pernah melihat Imam Umar Muhdar ini di satu kubah, dan kubahnya ini bercahaya sampai ke langit, dan di bawah Imam Umar Muhdar paling atas, di bawah-bawahnya ada wali-wali yang lain, ada aulia-aulia yang lain, yang kalau dilihat dari bawah itu semuanya seperti bintang. Ini dilihat oleh Syekhah Sultanah Rabi'atul Adawiyahnya kota Yaman, negeri Yaman. Ya. Juga beliau pernah berkata, aku telah diberi 3 mandat kebesaran. 3 mandat kebesaran. Yang satu itu beliau dapat langsung daripada Rasulullah, daripada Nabi Muhammad di dalam kasyafnya. Dan yang kedua itu diberikan oleh abahnya langsung dari Imam Abdurrahman As-Sagaf. Dan yang ketiga itu diberikan oleh seseorang yang tidak beliau sebutkan siapa namanya. Jadi ada 3 mandat, yang satu langsung diberikan oleh Rasulullah, yang kedua diberikan oleh abahnya, yang ketiga diberikan oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Beliau meninggal dunia dalam keadaan sujud sewaktu sholat zuhur. Ini paling indahnya meninggal waktu sujud lagi sholat zuhur. Nah, beliau meninggal hari Senin tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 833 Hijriah. Dan kubur beliau itu ada di Tarim, banyak diziarahi oleh orang-orang dan diambil barokahnya. Seperti kita bilang tadi, beliau masih hidup membawa manfaat, sudah meninggal masih membawa manfaat, dan masjidnya beliau juga terkenal keramat, terkenal mujarab, kabul-kabul doa di dalam masjidnya beliau. Masjid Muhdar, pernah dengar? Yang ada di kota Tarim, yang menjadi ikonnya juga kota Tarim, Masjid Muhdar. Ini masjidnya beliau yang tingginya luar biasa tinggi. Yang tingginya luar biasa tinggi, dan ini sudah beliau meninggal 833 Hijriah. Sekarang 1444. Walhasil kurang lebih sudah 600 tahun lebih masjid yang terbuat dari tanah yang tingginya luar biasa tinggi tidak hancur sama sekali. Dibilang nggak turun hujan, ditarik sesekali turun hujan dari tanah, tapi kuasa Allah karamat beliau tidak hancur sampai detik ini. Jadi kalau yang sampai insya Allah ke kota Tarim, datang ke masjidnya beliau, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersedekah, insya Allah dengan izinnya Allah qabul hajat, qabul apa-apa yang kita inginkan. Dan beliau meninggalkan 4 orang putri. Jadi beliau ini nggak punya anak laki-laki sama sekali. Beliau meninggalkan 4 orang putri. Yang pertama ada Aisyah. Aisyah ini istri daripada ponakan beliau. Anaknya Abu Bakar Sakran punya anak Abdullah Al-Idrus. Nah, ini suami daripada Aisyah, anaknya Imam Umar Muhdar. Jadi ponakannya jadi mantu. Imam Abdullah Al-Idrus pun cukup dekat sama Imam Umar Muhdar. Dan yang kedua putrinya beliau itu ada Fatimah, ada Maryam, dan juga Alawiyah. 4 putrinya beliau. Beliau tidak sama sekali punya anak laki-laki. Jadi kita ingatkan sekali lagi, marga Muhdar, marga Muhdar itu baliknya bukan ke Imam Umar Muhdar bin Abdurrahman As-Sagaf, tapi marga Muhdar itu baliknya kepada Imam Muhdar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kenapa? Karena waktu itu Syekh Abu Bakar bin Salim
punya anak. Ketika punya anak, dia lagi ta'aluk sama Imam Umar Mukhtar, punya ikatan yang luar biasa dekat sama Imam Umar Mukhtar. Jadi anaknya dikasih nama Umar Mukhtar. Bukan Mukhtar, baliknya bukan ke Imam Umar Mukhtar bin Abdurrahman As-Sagaf, tapi Umar Mukhtar bin Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Tapi memang Syekh Abu Bakar bin Salim balik-baliknya lagi nanti ke Imam Abdurrahman As-Sagaf juga, cuma tidak anaknya langsung. Sedikit daripada manakibnya beliau. Semoga dengan berkah kita mengibunya dengan beliau, kabul segala hajat-hajat kita. Yang lagi sakit di antara kita, keluarga kita, diangkat segala penyakitnya, diangkat segala balak daripada negeri kita, kota kita, dan insya Allah senantiasa kita dalam penjagaan Allah. Amin amin ya rabbal